Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik, Pak. Siap-siap ini ya, datang ke kampus kan? Kalau nggak salah, setelah mites ya, sudah ada pengumuman nggak atau survei gitu? Waktu itu pernah dibilangin sih, Pak, katanya praktikum setelah UTS mau offline. Oh iya, praktikumnya ya? Iya, Oh, kalau kuliah belum gitu ya? belum sih. Gitu. Saya juga lagi di kampus nih. Oh, Ada keperluan ya udah deh di kampus saja nih, ngajarnya dari kampus. Ini di ruangan buat meetingnya ini teknik kimia nih. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutannya ya. Lanjutan dari integral. Jadi sebagaimana turunan, ada aplikasi turunan. Nah, integral ini ada aplikasi integral. Sebenarnya aplikasi integral ya mirip lah dengan yang kemarin ya. Integral tentu ya. Integral yang ada batasan, bukan integral tak tentu yang tidak memiliki batasan. Sebenarnya sama saja, hanya saja kita coba perluas aplikasinya. Karena intinya integral itu untuk mencari apa sih, Steffi? Kalau sepengetahuan saya ya, Pak, integral tuh kayak di bawahnya kurva atau di bawahnya garis. Tuh, Ya, itu untuk mencari apa? Luasnya gitu, Pak. Luasnya. Jadi memang integral biasanya digunakan untuk mencari luas ya. Luas dari kurva ya, di bawah luas di bawah kurva. Nah, nanti kita akan coba luas itu di antara kurva ya. Jadi nanti luas di antara kurva yang dibatasi oleh dua kurva. Itu yang nanti diperluasnya seperti itu. Juga ternyata bisa juga digunakan untuk mencari volume. Jadi bukan hanya luas tapi bisa digunakan untuk mencari volumenya ya. Disebut namanya volume benda putar ya. Jadi kurva yang diputar mengelilingi sumbu ya. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y gitu ya. Maka karena dia mengelilingi, maka ada volume di situ. Nah, kalau luas kan hanya di bawah kurvanya, kalau ini diputar ya, makanya disebut dengan volume benda putar. Kemudian kita akan mencari panjang kurvanya dan beberapa yang lain. Oke, saya share aja ya. Saya share. Ini masuk nggak sih? Belum ya? Masuk, Pak. Pak. Udah ya? Sudah ada ya? Oke. Aplikasi integral ini. Jadi ada 4 yang kita akan bahas ya. Ya. Ini ada masalah nih berarti nih. Saya bawanya pen yang satunya ya. Jadi kelihatannya ada masalah di sini nih, nggak cocok ya. Jadi yang pertama kita akan bahas yang ini. Kemudian ini ada masalah di ini ya. Oke lah. Ya. Jadi pertama teorema dasar kalkulus. Kemudian menghitung luas daerah.
ketiga menghitung volume benda putar, dan yang keempat kita akan menghitung panjang kurva. Untuk teori dasar kalkulus sebenarnya sih sudah ya. Yang pertama adalah terkait dengan pendiferensialan integral tentu di dalam ada apa di sini, rentang tertentu ya, AB. Mungkin di PPT yang sebelumnya ada tentang jumlah Riemann ya. Saya tinggalkan, saya lompat aja karena kita sudah membahasnya kemarin ya. Jumlah Riemann baik dengan delta yang sama maupun delta yang berbeda gitu. Tapi kemarin yang kita gunakan adalah deltanya sama. Kita juga sudah latihan, jadi kita lompat saja langsung ke teorema dasar kalkulus untuk pendiferensialan integral tentu. Jadi tentu kita menganggap bahwa f ini, fungsi ini adalah kontinu ya. Kontinu di AB, berarti dia punya selang yang X-nya itu adalah AB, A sampai B ya. Jadi bukan di antara A dan B, tapi A sampai B ya. Tadi ini diferensial. Kalau kita diferensialkan sebuah integral, hasilnya adalah fungsi ya. Fungsi asalnya ya. Jadi kita ingat bahwa integral itu anti diferensial. Berarti kalau integral didiferensialkan dia sama dengan fungsi tersebut. Ya. Oke ya. Kemudian kalau batasannya bukan X, tapi batasannya adalah sebuah fungsi sekarang. Maka diferensial dari sebuah integral tersebut adalah fungsinya dan diturunkan dikalikan turunan fungsi tersebut. Itu kalau batasnya satu ya, satunya fungsi. Nah sekarang batasannya dua fungsi U dan V. Ini batasannya. Maka hasil turunan dari integral yang dibatasi oleh fungsi U dan V, maka hasilnya adalah fungsi tersebut ya, dari F sebagai fungsi V dikalikan V, kemudian dikurangi U, fungsi U dikalikan turunan U terhadap X. Secara umum seperti itu. Contohnya ini, kita punya integral dengan batasannya sebagaimana yang pertama, sebuah konstanta dan X. Maka hasilnya fungsi tersebut tapi diganti dengan X. Ya. Kemudian kita ini fungsi berarti kan, sebuah fungsi. Jadi U-nya adalah X kuadrat ya. Jadi kalau yang ini langsung ya, turunannya adalah itu. Kemudian yang ini yang ke B ada U ya. Oleh karena itu maka turunan dari integral tersebut adalah fungsi U tersebut dikuadratkan ya. Jadi karena U-nya adalah bukan dikuadratkan. U di pangkat 3, sementara U-nya X-nya itu sekarang jadi U ya. Jadi berarti akar dari 1 plus ini U-nya. Jadi ini adalah U. U-nya adalah ini, kemudian turunan dari X dari U terhadap X, maka sama dengan 2X dikalikan akar dari 1 plus 6 X pangkat 6. Itu contoh penerapan tadi. Nah ini enggak ada contoh yang, nah ini berarti ada contoh lain. Misalnya ini adalah U, di bawahnya V ya.
atau ini UV, atau yang ini ya. Ini ada U, ada V ya. Itu bisa juga nanti ya. Kita cukupkan di situ aja ya. Oke. Ini banyak contoh-contohnya ya. Nanti kita di latihan aja ya. Menggarap contoh yang lebih detail. Ini banyak sekali ini contohnya. Kemudian teorema dasar kalkulus yang kedua adalah misal fx kontinu di AB, kemudian ini ada dan fx suatu anti turunan dari fx, maka integral dari fx dengan batasan A sampai B adalah fb dikurang. Ini sebenarnya nggak ada masalah ya yang ini ya. Ini kan seperti integral tertentu, integral tentu aja ya. Ini nggak ada masalah seperti ini. Teorema kedua ya. Nah, bagaimana dengan ini? Tadi ada di latihan kan ada menggunakan absolut ya. Jadi ini menggunakan absolut. Jadi pakai absolut. Jadi integral dari sebuah fungsi absolut. Bagaimana mengerjakannya? Berarti ini ada dua batasan. Ya. Lebih dari 2, lebih atau sama dengan 2, berarti dia adalah, karena dia harus positif, maka fungsinya adalah yang 1, x min 1. Sementara yang kurang dari 2, karena kalau dimasukkan hasilnya ini negatif, maka dibuat depannya negatif supaya hasilnya juga positif ya. Maka ini ada dua batasan gitu ya. Jadi ini dibagi 2. 1 sampai 2 ya. Dengan fungsinya adalah ini. Kemudian ditambahkan fungsi yang ini dengan batasan 2 ke atas ya. Sampai 5, karena ini sampai 5. Jadi itu cara membuat integralnya ya. Setelah itu ya nggak ada masalah ya. Setelah itu ya integral biasa. Jadi yang penting adalah Anda atau kita mendapatkan batasan. Karena batasan itu menentukan fungsinya. Ya, hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan nggak di sini nih? Teorema ada. Mungkin yang baru ini kali ya. Anda pernah nggak yang seperti ini nih? Yang dibagi integralnya dibagi 2. Gimana? Halo? Zidan gimana atau Ezra? Mana Ezra? Pernah nggak yang contoh seperti ini? Integral dari sebuah fungsi absolut. Saya pernah sih, Pak. Pernah ya? Itu dibagi jadi 2 gak sih? Betul ya. Nah, dibagi menjadi 2. Pernah ya berarti ya? Oke. Sebenarnya sekali lagi kita awal-awal kan membahas fungsi ya. Fungsi ada fungsi majmuk. Di antara fungsi majmuk itu yang paling menonjol ada fungsi absolut. Karena dia punya batasan yang berbeda dan fungsinya berbeda gitu ya. Jadi ini kembali ke bab awal ya. Nah, karena kita punya batasan yang berbeda dan fungsinya beda, maka integralnya juga harus dibagi menjadi 2. Kalau fungsinya tadi ada beberapa contoh itu ya, latihan itu kan ada berapa nih? Sebentar, ada contoh yang ini. Misalnya seperti ini nih, nomor 2. Nomor 2 itu ada 3 batasan ya. Ini ada 3 batasan. Maka berarti integralnya ada 3. Ya ini ya.
0 sampai 5, tapi ini punya ada yang 3 batasan, ya. Punya 3 batasan, maka integralnya dibagi menjadi 3, ya. Sebenarnya ini sama, ya. Cuman ini bukan fungsi absolut, ya. Yang ini fungsi absolut, ya. Ada lagi bertanya? Silakan. Cukup? Cukup ya. Kita masuk ke menghitung luas daerah. Nanti dihitung luas daerah juga sama seperti itu. Ada kalau misalnya kita buat sketsa dan ini tidak mungkin disatukan, maka bisa saja dibagi menjadi 2 integralnya. Jadi daerah 1 ada daerah 2 atau dibagi 3. Jadi itu tergantung dari kita lihat seperti apa ininya sketsanya, ya. Oke. Ini nanti ada beberapa contoh yang seperti itu, ya. Jadi di sini daerahnya itu dibatasi 2, ya. Dibatasi oleh X dan dibatasi oleh Y. Ya. Untuk X, untuk kasus yang pertama ini, X-nya berupa konstanta semua. Sementara Y-nya berupa apa? Fungsi. Ya. Nah, jadi seperti ini contohnya, ya. Ini ada fungsi X itu kan Y, ya. Untuk Y. Jadi batasannya itu. Jadi X-nya itu adalah A sampai B, sementara batasan untuk Y 0 sampai Fx. Ya, berarti kan apa? Berubah-ubah batasannya, ya. Bagaimana kita menghitung luas daerah? Yang langkah pertama adalah membuat irisan. Jadi irisan atau iris D menjadi N bagian. Itu langkah pertama. Dan luas satu buah irisan dihampiri oleh persegi panjang dengan tinggi Fx. Ya, jadi seperti ini. Jadi tingginya Fx, sementara lebarnya delta X, ya. Sehingga luasnya adalah seperti ini. Ya, gampang ya. Itu anak SD lah ya. Panjang kali lebar atau panjang kali tinggi, ya. Kemudian luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limit, ya. Jadi menggunakan limit dan akhirnya dapat sebenarnya biasa, ya. Ini masih biasa nih. Ini integral tentu, ya. Contohnya ini, hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurvanya ini. Nanti tergantung dari irisan nanti, ya. Sumbu X dan X sama dengan 2. Ya. Jadi kalau kita gambar, ini gambar seperti ini, ya. Kemudian sumbu X berarti yang ini batasannya, ya. Kemudian X sama dengan 2, gitu ya. Berarti di sini batasannya nanti 0 sampai 2, ya, untuk X. Sementara untuk Y-nya adalah X kuadrat, ya. Ini tingginya, ya. Diiris seperti ini dan akhirnya dapat, ya. Secara lebih umum kita bisa membuat langkah-langkah seperti ini. Jadi yang pertama adalah Anda seharusnya membuat sketsa. Nah, sketsa itu sudah apa? Sudah di bab sebelumnya. Baik di bab pertama, ya, fungsi dan menggambar grafik, maupun di aplikasi turunan. Menggambar namanya blind drawing gitu, ya. Menggambar grafik tapi dengan fungsi. Yang kedua, iris tadi, ya. Nah, ketika kita mengiris tipis, kita harus menandai yang berbeda. Dan kita harus memilih jenis irisan yang tepat. Apa dia itu vertikal, tadi contohnya vertikal, atau dia irisannya horizontal. Ya, tergantung dari grafiknya seperti apa. Jadi
kita memilih jenis irisan yang tepat itu akan menentukan mudah tidaknya integralnya, ya. Jadi ini yang langkah kedua ini menentukan mudah atau tidaknya integrasi dan membuat batasan. Karena tadi ya, membuat batasan dan nanti fungsinya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah hitung luasnya jika dianggap persegi panjang. Ini langkah ketiga. Kemudian jumlah sigma irisan dan akhirnya limit. Ini sebenarnya langkahnya ada 5. Oke ya. Hitung luas daerah di bawah. Nah, ini di bawah Y sama dengan 1 plus akar X antara ini dan ini. Ya. Sketsa ya. Jadi kita buat sketsanya gitu ya. Dengan demikian kita tahu batasannya. Berarti dia 0 sampai 4 gitu. Kemudian irisannya kita membuat irisan vertikal. Jadi membuat irisan yang vertikal seperti ini. Kemudian luas perkiraan yang ditandai. Jadi AI, kemudian jumlah irisan dilimitkan. Sehingga kemudian muncullah A sama dengan seperti ini. Nah, langkah kelima kalau kita sudah membuat menentukan batasan dan fungsi ya integral biasa ya. Jadi ini bukan hal yang sulit gitu ya. Integral tentu akhirnya ya. Dan dapat ini. Kemudian kalau kita fungsinya itu ada 2 ya. Jadi luas tapi di antara 2 kurva. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi bukan hanya 1 kurva di bawah kurva tapi di antara. Nah, ini tadi harus memilih ini. Apakah kita irisannya tegak atau irisannya itu mendatar atau horizontal. Nah, kita contohnya adalah ini irisannya irisan tegak ya. Nah, kalau irisan tegak maka X-nya adalah dia batasan konstantannya. Sementara Y adalah dibatasi oleh fungsi pertama dan fungsi kedua ya. Fungsi ini tentu ini adalah yang atas ya, fungsi atas dan ini fungsi bawah. Upper dan lower ya. Kalau kita sketsa seperti ini. H itu adalah fungsi yang atas ya. Sebagai batas atasnya Y, sementara fungsi G itu adalah sebagai batas batas bawahnya Y. Maka luas daerahnya langkah pertama adalah iris dan irisannya kita vertikal. Karena vertikal maka Y-nya delta Y ini adalah H min G ya. Jadi kita tahu tingginya adalah H min G. Sementara lebarnya adalah delta X. Langkah kedua dihampiri dengan integral. Dengan limit ya. Dan akhirnya kita mendapatkan ini langsung langkah yang sudah ini ya. Dapat. Contohnya ini. Ini ada garis. Ini garisnya apa nih? Garisnya Ahmad Rifai. Linear, Pak. Linear. Jadi ini ada linear dengan intercept ini ya. Itu kebayang ya. Jadi dia memotong di Y pada Y sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian parabola. Parabola dengan ini berarti karena ini positif berarti ke atas ya. Menghadap ke atas. Tapi karena ini di min 2 berarti apa nih? Pada X sama dengan 0, itu berarti dia
memotong sumbu Y di berapa? Di min 2 ya. Nah, kita harus tahu titik potong antara garis dan parabola. Nah, jadi di Y itu ya. Jadi 4X sama dengan X kuadrat. Jadi kita akan mendapatkan titik potongnya adalah di min 2 dan 3. Nah, kalau kita gambar akan seperti ini. Ini titik potongnya. Jadi yang diminta adalah luas di antara dua kurva ini. Ya, tadi ya kasih warna yang berbeda ya. Jadi tingginya adalah kurva atas H, yakni hanya adalah X plus 4 dikurangi kurva bawah X kuadrat min 2 ya. Kemudian batas X-nya adalah min 2 sampai 3 ya. Jadi integralnya adalah seperti ini ya. Dan kalau sudah mendapatkan seperti ini udah gampang aja ya. Kalau kita sudah sampai sini itu integral biasa ya. Jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi kurva yang sebelah bawah tadi ya. Bagaimana dengan ini? Mirip ya. Ini titik potong, dapatnya di sini, gitu ya. Nah, masalahnya adalah yang atasnya berubah ya. Jadi lihat di sini 0 sampai 1 atasnya adalah kurva ini. Y sama dengan X kuadrat. Ini atasnya. Tapi setelah 1 atasnya adalah garis min X plus 2. Jadi kurva yang ini. Jadi masalahnya di situ. Oleh karena itu, untuk kasus seperti ini harus dibagi 2. Ya. Ini ada 2 jadinya. Jadi ada delta X-nya gitu ya. Jadi ada irisan 1 dan irisan 2. Ya. Untuk irisan 1 tentu kurvanya adalah tingginya adalah atau Y-nya X kuadrat. Sementara kalau kalau irisan 2 atasnya adalah min X plus 2 ya. Jadi seperti ini. Baru kemudian luas totalnya dijumlah. Oke ya gitu ya tadi ya. Jadi kalau ada yang berbeda harus makanya gambar menentukan ya. Sketsa menentukan. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Oke. Bisa ditangkap ya? Pak, kalau yang kedua itu bentuknya kayak segitiga, nggak bisa pakai segitiga. Betul. Bentuknya segitiga sebenarnya ya. Segitiga, tapi tingginya kan berubah-ubah ya. Tapi bisa saja ya. Dengan rumus segitiga bisa nggak? Tingginya berapa nih? Tingginya kan kalau X-nya 0, tingginya 2 kan ya? 2 kan setengah alas kali tinggi ya? Terus ini 1, berarti 1 ya? Ini kan tingginya 2. Tingginya 2, terus ini berapa? 1 ya? 1, alasnya sama dengan 1. Tingginya 2, setengah 2 kali 2 kali 1. Sama dengan 1, benar nggak hasilnya? Kok beda sih? Tadi sebenarnya tingginya harusnya 1, Pak. Oh iya, tingginya 1 ya. Salah ya.
Tingginya 1, bener ya? Oh, ini X-nya sama dengan 1 ya? Betul. X-nya di 1, bukan di 0 gitu ya? Betul. Salah di sini. Tingginya 1. Karena X-nya sama dengan 1. Jadi, min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Ya, salah. Jadi, 1 kali 1 kali setengah. Oke. Ada lagi? Jadi integral sama ya, karena bentuknya sama gitu. Oke. Bagaimana kalau irisannya horizontal? Itu untuk X-nya yang fungsi. Nah, tapi contohnya begini ya. Pakai contoh yang fungsinya seperti ini. Jadi fungsinya dibalik gitu ya. Gitu. Jadi seperti ini. Ya tentu buat irisan. Irisannya horizontal. Gitu ya. Nanti kalau misalnya fungsinya yang seperti contoh pertama bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, kita bisa ini tahu caranya ya. Kalau seperti ini irisannya horizontal gimana? Ya. Nah, kita bisa perhatikan nih. Irisannya horizontal. Lebih mudah nggak kira-kira? Kalau irisannya horizontal. Ini berapa nih di sini? Titik ini berapa sih? 1 ya? Ini 1 ya? Iya, Pak. Ini 1. Berarti Y-nya 0 sampai 1. X-nya berapa? Min X plus 2 dikurangi X kuadrat ya? Betul, gitu apa sih? Oh enggak ya? Harus diubah ya. Bentuknya yang X harusnya ya. Itu kan Y ya. Ini harus diubah menjadi X ini. Memang ini agak repot juga ya. Ini harus diubah jadi X. Jadi fungsinya fungsi X. Ya, jadi X jadi fungsi. Kalau horizontal. Ya terserah ya, yang mana yang lebih mudah gitu ya. Kalau ini berarti kalau X sama dengan apa nih? X sama dengan apa? Akar Y. Akar Y. Sementara kalau yang ini X sama dengan 2 min Y. Betul ya? Atau min Y plus 2. Betul nggak sih? Betul, Pak. Ya. Plus 2. Jadi X-nya jadi fungsi. Berarti fungsi kanan dikurangi fungsi kiri. Gitu ya. Tapi batasan Y-nya langsung gitu ya. Sama nggak kira-kira nih? Ya, coba ya, sama nggak ini kira-kira? Ini sayangnya ini jadi masalah ya. Integral apa? Min Y. Aduh. Plus. Masalah nih. Mendingan pakai ini saya ya. Sebentar. Penasaran soalnya ya. Kelihatan nggak ya? Jadi integral apa? Jadinya batasannya apa tadi? 0 sampai 1 ya? Oh iya. 0 sampai 1. Kemudian apa? Min Y
plus 2 dikurangi akar Y gitu ya. Betul ya? Akar Y dy. Betul ya? Betul nggak sih? Jadi berapa tuh? Berapa ininya? Ini aja ya. Batasannya. Integral ini apa? Min setengah apa? Y kuadrat ya. Betul nggak? Plus 2Y. Terus min berapa? 2/3 ya. 2/3 Y pangkat berapa? Betul nggak sih? Setengah ditambah 1 berapa? 3/2, Pak. 3/2. Tapi kan di bawah ya. Mm-mm. Berarti 2/3 benar ya? Iya. Y-nya pangkat 3/2 ya. Benar nggak? Benar nggak sih kayak gini? Kelihatan nggak? Saya nggak ngelihat ininya ya tadi. Kayak gini ya. Ini sulitnya pakai, saya nggak pakai pen ya, jadi yang kelihatan apa sih? Ada coretan-coretan gitu ya. Coba saya hapus dulu deh. Nah, hasilnya berapa kira-kira? Kan ini 0 kan? 1 min setengah ditambah 2 dikurangi min 2/3. Itu hasilnya berapa tuh? Bener gak sih? Sama nggak? Min iya bener ya. Plus 2. Min setengah tambah min 2/3 berapa? Berarti 5/6 betul ya? Iya, Pak. Nggak pernah. Betul nggak? 5/6. 2 dikurangi 5/6 berapa? 2 kan 4. 2 berarti dikali 3 6 ya? 6 dikurangi berapa tuh tadi? 2 dikurangi 5/6, 1 5/6 ya? 1/6 ya? Iya. 1/6. Ini hasilnya berapa? 5/6. Kok jadi salah? Beda. Ada yang gitu salah? kok Pak, 5/6. 5/6 ya? Iya Pak, udah saya hitung. Sama kok. Sama ya? 5/6. Oke. Oh ya, 2 tambah 3. Oh iya, betul. Saya yang salah ya. Kan 6 per... Betul ya? Berarti 6/6 ya. Betul ya? Sama ya? Oke, jadi itu kalau irisannya, nah tergantung mana yang menurut Anda lebih enak gitu loh. Jadi untuk masalah irisan, jadi kalau ini irisannya horizontal, itu satu irisan saja gitu ya. Yang soal ini. Tapi kalau irisannya vertikal, jadi 2 irisan. Jadi irisan menentukan cara, tapi harusnya sama hasilnya. Oke ya. Oke, ini. Jadi kita sudah mempraktekkan sebenarnya yang ini.
Ini contoh ini. Jadi ini X-nya fungsi seperti ini. Kemudian Y-nya fungsi ini. Berarti ini dua-duanya harus ke dalam X ya untuk mencari Y. Berarti X-nya sama dengan Y plus 1. Ini ya yang ini. Ini menjadi yang ini. Ya. Kemudian ini tentu yang ini. Oke ya. Supaya mendapatkan batasan Y. Ya, ternyata batasannya adalah -2 dan 1. Dan kalau kita buat grafik seperti ini. Ya. Kalau irisannya horizontal sama aja ya. Horizontal berarti ingat X-nya fungsi ya. Nah, oke, berarti yang paling kanan apa? 3 min X kuadrat ya. Berarti 3 min X kuadrat dikurangi yang kiri X min 1. Y plus 1 ya. Jadi akhirnya seperti ini. Dan menjadi luasnya seperti ini ya. Betul? Betul ya. Nah, sekarang saya minta nih untuk yang ini minta siapa nih yang mau mengerjakan? Sebentar. Saya nggak bawa ini sih. Satwika ada? Ada, Pak. Oke. Coba Satwika ini buat soal ini tapi irisannya apa? Irisannya vertikal. Gimana kira-kira Satwika? Nyari perpotongan X dulu ya, Pak? Ya betul. Jadi yang ini dibuat Y sama dengan. Ya kan? Ini berarti sama dengan apa Satwika nih? Y sama dengan akar 3 min X. 3 min X. 3 min X. Ya. Terus ini sama dengan ini kan? X min 1 kan? Iya. Berarti X min 1 kuadrat. Betul nggak? Mendingan gitu kan? Oh iya, iya Pak. Sama dengan 3 min X. Kira-kira berapa ya Satwika ya? X-nya. Bentar Pak, saya hitung. Hitung ya, coba ya. 3 min X. X-nya min 1 sama 2 bukan ya Pak? Mungkin itu ya. Jadi X-nya min 1 sama 2. Oke. Ini jadi fungsinya jadi seperti apa nih Satwika nih? X Tadi kuadrat apa? min X kuadrat min X min X min 2. Min X min 2. Ini diintegralkan. Berarti sepertiga X pangkat 3 min setengah X kuadrat min 2X ya. Dengan batasan tadi berapa Satwika? 1 sama 2. 1 sama 2. Ya, berarti ini sayang saya entar deh saya coba pakai ini dulu. Jadi tadi berapa? Ini di sini ya. Berapa tadi? X sepertiga ya. Sepertiga X pangkat 3 dikurangi setengah X kuadrat dikurangi 2X ya. Dengan batasan 1 sampai min 1 ya? Dari batasnya min 1 sama 2.
Min 1 sampai 2. Coba dimasukkan 2. Kalau ini dimasukkan 2 berapa? Berarti kan sama dengan 1/3 kali 2 berarti 8 ya? Ya, 8/3. 8/3 dikurangi 4/2, 2 ya? Iya. 2 dikurangi 4. Iya kan? Betul ya? Iya. Dikurangi lagi dalam kurung berapa? Min 1. Berarti min 1/3 ya? Betul nggak? Kan 1 dipangkat min 3. Dipangkat 3. Min 1. Min 1/3. Uh-uh. Min setengah. Min setengah. Min plus 2. Plus 2 ya. Plus 2. Ini kelihatan nggak sih? Terus sama dengan berapa? Sama dengan ini berapa nih yang ini? Apa ya? Sama dengan ini kalau dikali 3 itu berapa tuh? 1 tuh. 6 sama 12 ya. Berarti 8 dikurangi 6 dikurangi 12. Min berapa tuh? 8 dikurangi 6, 2. 2 kurangi 12 min 10 ya. Per 3. Terus yang di dalam jadi berapa tuh? Ini min enggak sih? Oh enggak ya, betul ya. Min 7. Berapa? Min 7/6 bukan ya, Pak? Hasilnya ya. Min berarti plus apa? Kan 2. Oh, 7/6 min 7/6. Min 7/6. Hasilnya min ya. Jadi min dong. 60 27 dibagi 6. Iya. Min 27/6. Iya. Berarti berapa? Kalau dibagi 3 9. Dibagi 3 2 gitu ya. 9/2. Ini berapa hasilnya? 9/2 ya. Min 9/2. Cuman min ya. Iya, Pak. Kok bisa min ya? Hasilnya min. Apa yang salah kira-kira? Kan kanan benar kan ya? Yang kanan itu kan berapa tadi? Sebentar. Mungkin salah kali ya? Yang kanan itu kan Y. Batasnya salah sih, Pak. Batasnya? Iya, kan itu Y sama dengan X min 1. Berarti X sama dengan Y plus 1 deh kayaknya. Sebentar. Kayaknya sesuai soal gitu, Pak. Y kan sama dengan X min 1. Kemudian yang satunya lagi 3 min X akar ya. Sebentar. Hasil pengurangannya nih. Berarti kan yang sebelah kanan akarnya ya. Betul nggak sih? Jadi akar berarti X min 3 min X dikurangi gitu loh. Betul ya? Sebentar. 3 min X dikurangi dalam kurung X kuadrat
X min 1 kuadrat. Benar ya, harusnya begini kan fungsinya ya. Kalau seperti ini gimana? Yang kanan kan X ini. Tadi kan kita sudah ini kan ya, apa kuadratkan. Pakai kuadrat. Jadi Y-nya pakai Y kuadrat ya. Benar gini nggak? Kayaknya mungkin fungsi ininya yang salah nih. Kebalik mungkin ya. Ini. Tadi kan kata Satvika apa fungsinya? X kuadrat min X min 2 ya. Harusnya kelihatannya 2 dikurangi gitu loh kali. Iya. Oh, Jadi ini kayaknya kebalik, ada yang kebalik nih. Harusnya mungkin ini minus. Ya, ini kalau yang dari sini kan berarti dia harusnya apa? Ya, satu-satu ya. Udah sabar deh ya. Berarti 3 dikurangi X dikurangi berapa? X kuadrat dikurangi ini di dalam aja ya. Di dalam begini. X kuadrat min 2X plus 1. Ya kan? Berarti dia sama dengan ini kan sama dengan aja ya. Sama dengan ini juga sama dengan ini kelihatannya ada yang salah nih. 3 min X min X kuadrat terus apa? Plus ya. Plus 2X min 1. Berarti min X kuadrat harusnya. Jadi harusnya di sini adalah min X kuadrat terus apa? Plus ya. Ini min juga ya. Min X kuadrat terus X-nya apa? Plus ya. Jadi ini harusnya ini plus. Kebalik ya. Tapi Kak, harusnya begini nih. oh iya Pak. Jadi harusnya seperti ini. Jadi harusnya ini minus. Ini apa? Plus ya. Plus, ini plus. Terus ini adalah plus. Ini plus. Ini minus. Nah, kalau seperti ini benar ya? Benar ya? Salah di penjumlahannya. Jadi minus. Betul ya? Kayak gini ya? Ya ini jadi kalau irisannya horizontal. Mana yang lebih mudah kira-kira? Yang ini apa yang ini? Ini tadi ya. Pastinya sama. Menurut Anda gimana? Irisan yang lebih mudah yang mana? Ayo. Sama aja ya? Gak beda jauh sih Pak, sama. Iya sama lah ya. Betul. Cuman kayaknya ini kok kayak lebih enak ya. Sama lah. Orang ini min sepertiga ya sama ya. Min sepertiga. Oh ini min juga ya. Bentar. Min X plus X. Oh ya udah. Beda ininya kan. Ya beda batasan ya. Oke. Oke sama aja sayangnya. Nah sekarang seperti ini nih. Sudah ya. Jadi ini sama aja lah gitu ya. Tentukan jenis irisan. Kira-kira gimana nih yang seperti ini? Kalau yang nomor 1 kira-kira irisannya apa? Lebih enak. Vertikal apa horizontal?
Vertikal. Vertikal 2. Vertikal. Vertikal 3. Vertikal juga ya. Vertikal. 4. Vertikal. Horizontal. Vertikal. Kayaknya vertikal semua. 5, 6, 7. Vertikal. Vertikal juga ya. Tapi ini ada 2 ya gitu ya. 8. Vertikal juga. 9. Nah 9 nih. Horizontal. Lebih enak horizontal kelihatannya ya. Kalau vertikal gimana? Kayak tadi. Ada ini. Ingat nih. Jadi kalau vertikal ada 2 irisan. Betul ya? Ya kan? Jadi kalau vertikal ada 2 irisan. Jadi kalau horizontal 1 irisan saja. Ini 10. Vertikal. Kalau vertikal ada 2 irisan. Lebih enak apa? Horizontal. Horizontal aja kayaknya ya. Ya sama aja lah. Ya, pokoknya Anda tahulah itu caranya ya. Oke. Ini entar aja lah ya latihannya ya. Kok udah sih? Oh ya. Sekarang menghitung volume benda putar. Pertama adalah menggunakan metode cakram. Ya, dengan batasan ini adalah X-nya konstanta, sementara Y-nya adalah, kenapa? Karena diputar terhadap sumbu X. Ya, ini seperti ini, kemudian diputar terhadap sumbu X. Maka bentuknya akan seperti ini. Benda putarnya ya. Nah, bagaimana volumenya? Nah, maka sama sebenarnya, irisan. Ya. Menggunakan irisan, tapi akhirnya irisannya bentuknya adalah bukan persegi panjang, tapi lingkaran atau apa namanya? Apa namanya? Silinder ya. Cakram lah, cakram ya. Makanya disebut dengan pendekatannya cakram. Ini kan disk itu ya. Cakram. Jadi jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi fx dan alas ini diputar terhadap sumbu x, akan diperoleh suatu cakram atau disk ya. Lingkaran dengan tebalnya ini dan jari-jarinya fx ya. Jadi jarinya fx. Rumus volume apa? Pi r kuadrat ya, betul ya? Benar nggak sih volume pi r kuadrat? Dikalikan, ini kan apanya nih, luas ya? Ini luas ya, betul nggak sih? Iya. Ini luas dikalikan tinggi atau tebal. Nah, makanya jadi volume ya. Jadi pi f kuadrat x dikalikan delta x-nya. Sehingga menjadi seperti ini. Jadi mengandung pi. Pi-nya ditarik keluar aja ya. Jadi nggak terlalu susah ya ini ya. Nah, ini contohnya ini. Y-nya adalah x kuadrat. Kemudian sumbu x. Dan garis x-nya adalah sama dengan. Dan garis x sama dengan 2 ya. Jadi x sama dengan 2 berarti di x sama dengan 2 nih. Maka volume benda putarnya adalah ini, menjadi disk seperti ini. Dengan jari-jarinya adalah x kuadrat. Maka menjadi dikuadratkan menjadi x pangkat 4. Delta x-nya adalah 1 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Jadi yang paling penting adalah kita mendapatkan persamaan integral ini. Selanjutnya integral biasa ya. Jadi dia 32/5 pi ya.
volume benda putarnya. Kemudian kalau diputar terhadap sumbu Y, ya, ini seperti ini. Bagaimana volume benda putarnya? Ya, sebenarnya sama, cuma lingkarannya adalah bentuk pakai Y, ya. Jadi dia G kuadrat delta Y. Jadi dia fungsi Y-nya. Contohnya ini yang sama tadi ya, tapi beda ya di sini ya. Y-nya sama dengan 4. Ya, dan Y sama dengan X kuadrat. Ya. Berarti ini X, ini kan harus fungsi Y. Berarti G-nya dibuat menjadi akar Y. Ya. Oke, berarti jari-jarinya adalah akar Y, tebalnya delta Y. Berarti Y itu sendiri ya. Berarti 0 sampai 4 dengan fungsinya adalah Y diintegralkan menjadi setengah Y kuadrat ya. Dengan batasannya 0 sampai 4 maka dia volume benda putarnya adalah 8 pi ya. Nah, kita bisa juga ini bagaimana kalau diputar terhadap sumbu X ya. Yang kedua adalah metode cincin. Jika batasannya ada 2 kurva. Ini metodenya metode cincin nih. Jadi dia ada, ini sebenarnya sama dengan luas tadi ya. Luas yang dibatasi oleh 2 kurva itu sama ya. Cuma nanti ini dipangkatkan aja gitu ya. Ini sebenarnya sama gitu ya. Ini menjadi donat gitu ya. Atau cincin. Jadi jari-jarinya tentu selisih. Ya, selisih antara 2 kurva tadi yang dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan kemudian diselisihkan ya. Seperti ini. Ini Y-nya di sini, Y diputarnya terhadap Y-1 ini ya. Jadi diputarnya bukan Y0, bukan sumbu Y. Tapi betul ya. Diputar terhadap Y sama dengan -1. Ya. Sehingga seperti ini ya. Kalau kita sudah ketemu persamaan integral yang ini ya berarti integral biasa ya. Jadi yang paling menentukan adalah yang di sininya ya. Yang paling menentukan ini. Kita mencari jari-jari ya. Jari-jarinya apa gitu ya. Lihat di sini jari-jarinya adalah ini yang paling tinggi ya. Berarti dia adalah X kuadrat plus 1 ya. Jadi walaupun ini X kuadrat tapi lihat bahwa dia ada Y-1 berarti yang tertingginya adalah 1 plus X kuadrat ya. Ya, jadi ini walaupun ini sama dengan X kuadrat tapi sumbunya -1. Berarti jari-jari terluarnya adalah ini 1 plus X kuadrat. Sementara jari-jari terdalamnya adalah 1. Y sama dengan 1. Atau ini ya. Jadi ini jari-jari terdalamnya ini. Jadi terluarnya adalah X plus 1. Berarti nanti dikuadratkan jari-jarinya. Dikurangi 1 dikuadratkan. Oke ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi memang harus dilihat fungsinya fungsinya seperti apa dan tadi sedapat mungkin dan itu yang paling bagus dan itu merupakan urutan dari pengerjaan ini adalah mensketsa ya. Anda membuat sketsanya supaya kebayang seperti apa ya. Oke.
Kemudian yang ketiga metode kulit tabung. Ini sebenarnya metode kulit tabung. Jika diputar terhadap sumbu Y diperoleh benda putar seperti ini. Ya. Bagaimana metode kulit tabung? Ya. Jadi seperti ini. Diputarnya terhadap ini apa? Jadi kulitnya saja ya. Jika irisan berbentuk ini ya. Sehingga bentuknya seperti ini. 2 pi ya. Jadi menggunakan apa nih? 2px fx itu ya. 2 kalinya ya. Karena ini kulitnya ya. X ya ini fx baru delta ya. Ini 2px itu apa? Keliling ya. Betul ya? Keliling lingkaran apa sih? 2PR. 2px ya. Ini seperti ininya ya. Jadi ini metode yang kedua, yang ketiga ya. Jadi bentuknya jadi seperti ini. 2pxf ya. Contohnya yang sama dengan yang pertama, tapi menggunakan metode yang berbeda ya. Diputarnya terhadap sumbu Y. Maka ini ya, menggunakan pi dan akhirnya sama, dapatnya adalah 8 pi ya. Tadi bandingkan dengan yang sebelumnya. Bentar, yang mana? 8 pi ini ya. Nah, ini menggunakan metode cakram. Kalau menggunakan metode cakram, irisannya horizontal, maka seperti ini ya. Jadi X-nya adalah akar Y ya. Kalau menggunakan metode apa tadi? Kulit tabung, maka dapatnya juga ini. Jadi menggunakan 2 pi ya. Oke. Catatan, metode cakram atau cincin, irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar ya. Ini catatannya. Jadi ketika mengiris itu dia tegak lurus terhadap sumbunya ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X, maka irisannya apa? Vertikal. Kalau diputar terhadap sumbu Y, irisannya horizontal. Ya. Metode kulit tabung sejajar ya. Irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar. Ya, lihat yang tadi. Ini metode kulit tabung. Ya. Jadi dia sejajar. Diputar terhadap sumbu ini sebentar ya. Kok jadi ke sini. Nah ini ya. Diputarnya terhadap sumbu Y. Irisannya sejajar dengan sumbu putarnya. Berarti apa? Vertikal juga ya. Sementara kalau dua metode yang pertama, irisan itu tegak lurus terhadap sumbu putar. Ya. Ini ada contohnya, ada kasus-kasusnya ya. Jika daerah dan sumbu putarnya sama, maka perhitungan dengan menggunakan metode cakram cincin dan metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama. Nah ini contohnya ini. Contoh, tentukan benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh parabolanya ini. Dengan X ini diputar terhadap garis ini. Dan diputar terhadap garis ini. Sumbu putarnya Y sama dengan 4 dengan metode cincin. Ya. Nah, ini terhadap ini. Nah, dia kan harus tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap sumbu putar. Nah, jika irisan diputar seperti ini, maka diperoleh jari-jari dalamnya ya. Ini jari-jari dalamnya ini. Kemudian
jari-jari luarnya adalah sama dengan yang ini. Ya. Jari-jari luarnya adalah yang paling atas, kurva paling atas. Sehingga ini dikurangi ya, jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam. Ya, dapat rumusnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Metode kulit tabung. Irisan sejajar, berarti dia horizontal. Ya. Kemudian di sini menggunakan jari-jarinya adalah 4 min Y. Kemudian tingginya adalah H. Ya. Sama dengan berapa H-nya? 2 min akar Y. Jadi tebalnya adalah delta Y sama dengan ini. Jadi 2 pi kali jari-jari kali tinggi. Ya. Jadi 2 kali. Ya, bagaimana hasilnya? Nah, ini pakai akar ya. Nah, apa-apa. Dan ternyata hasilnya sama ya. Jadi ini kita perlu lihat tebal ya. Jadi tebalnya berapa ya. Ini delta Y maksudnya ya. Jadi pertama jari-jari, kemudian tinggi ya. Oke ya. Kemudian terhadap sumbu X sama dengan 3 ya. Ini kemudian diputarnya ini. Tadi bahwa irisannya tegak lurus ya. Jadi ini ada jari-jari dalamnya ini sama dengan 1. Sebenarnya jari-jari luarnya berarti 1 atau 3 min atau 1 plus tadi ya. Berarti atau 3 min akar, kemudian pi kali masing-masing dikuadratkan dikurangi, dapatnya seperti ini, integral 8x. Menggunakan kulit tabung sejajar ya. Maka tingginya adalah ini ya, x kuadrat, sementara jari-jarinya adalah yang bagian dalam ya. Jadi selalu yang bagian dalam. Jari-jarinya adalah 3 dikurangi X ya. Jadi selalu begitu ya. 3 dikurangi X. Tebalnya tentu delta X. Dengan 2 pi jari-jari dikalikan tinggi maka mendapatkan hasil yang sama ya. Jadi itu terkait dengan cara itu. Ada pertanyaan di sini? Metode kulit tabung dan bagaimana kalau UTS-nya? Biasanya diserahkan masing-masing ya. Jadi Anda cari yang paling mudah ya. Menurut saya sih metode kulit tabung agak jelimet ya. Betul nggak sih? Lebih mudah metode cakram ya kayaknya. Gimana? Menurut Anda gimana? Oh, cincin ya. Ini kan cincin. Iya ya. Kulit tabung ini. Jadi Anda dibebaskan ya. Bebaskan untuk menggunakan metode yang mana. Tuh. Oke. Bagian akhir menghitung panjang kurva. Jadi persamaan kurva bidang kurva di bidang X sama dengan ini dengan batasannya T ya, dia fungsi T. Titik A-nya adalah F fungsi A dan G fungsi A. Disebut titik pangkal kurva dan B-nya adalah
FB, GB ya, titik ujungnya. Nah, suatu kurva dalam bentuk parameter seperti yang pertama ini disebut mulus jika ya dia kontinu pada rentang AB ya, kemudian turunannya tidak secara bersamaan nol ya. Langkah-langkahnya partisi tentu ya, di partisi ini. Nah, jadi seperti ini nih, membuat partisi itu. Tentu lebih kecil partisinya akan lebih bagus ya. Kemudian hampiri panjang kurva ya. Nah, tentu kalau delta S-nya makin kecil, delta W-nya yang lurus ini kan busur ya, busur panah ya. Tentu bisa jadi sebuah titik ya, gitu ya. Panjang busur dihampiri dengan panjang tali busur ya, menggunakan tali busurnya. Jadi delta W itu. Dengan delta W-nya menggunakan apa? Pitagoras. Jadi dia akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Delta X-nya adalah FTI min 1 dikuadratkan ya. Jadi akhirnya kemudian dengan menggunakan teorema nilai rata-rata yang pernah kita sampaikan, menggunakan ini turunan pada titik tertentu ya, dengan T-nya seperti ini ya, sehingga delta W-nya seperti ini dan bisa dilimitkan ya. Nah, limitnya kalau P-nya partisinya mendekati 0 gitu. Jadi akhirnya mendapatkan L-nya panjangnya adalah akar ya, turunan dikuadratkan, turunan F dikuadratkan ditambah turunan G dikuadratkan dari A sampai B. Jadi ini dapatnya seperti itu. Nah, jika kurva Y-nya sama dengan Fx, maka seperti ini. Ya. Ya, jika kurvanya fungsi X, maka menjadi seperti ini. Ya. Jadi kan ini fungsi T ya. Nah, ini fungsi T. Ini juga fungsi T. Nah, kemudian kalau dia fungsinya X, maka ya, menjadi seperti ini. Dan akhirnya hanya seperti ini ya. Jika kurvanya X-nya sama dengan G, maka Y-nya adalah ini. Ya. C sampai D. Gitu ya. Jadi nanti ini panjang kurvanya ini. Ya, tergantung tadi batasannya apa. Batasannya X apa batasannya Y. Gitu ya. Contoh nih. Hitung panjang kurva, X-nya adalah T pangkat 3, Y-nya T kuadrat, dengan batasan T-nya adalah 0 sampai 4. Ya. Kemudian tadi menggunakan kuadrat dari turunan masing-masing. Jadi berarti kita harus melakukan turunan masing-masing, sehingga panjang kurvanya adalah ini. Diturunkan ya. Jadi dapat integral seperti ini ya. Nah, integral seperti ini bisa dikeluarkan T-nya. Jadi ini bisa dilihat di rumus-rumus integral atau dimisalkan ya. Ini kan ada T. Kalau saya lihatnya begitu ya. Berarti ini bisa dimasukkan ke sini. Ya. Atau bisa dimisalkan U-nya adalah 9T kuadrat plus 4. Turunannya berarti 18. Nah, kalau saya biasanya langsung aja. Berarti ini adalah 9T kuadrat terus baru diturunkan. Berarti kita perlu
18 ya. Berarti pasti nanti 1/18 ya. U-nya U pangkat setengah ya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi ini ada 18 di sini. Dibagi 18. Jadi menggunakan yang seperti ini. Ini saya biasanya caranya begitu ya. Ini kalau ini diturunkan hasilnya kan 18T. Berarti perlu ini dibagi 18 ya. 18T ya. Kemudian dicoret ya. Dicoret masing-masing. Jadi seperti U nih. Jadi U pangkat setengah ya. U pangkat setengah berarti 2/3 pangkat 3/2 U-nya. U-nya sendiri adalah 9T kuadrat plus 4. Hasilnya seperti ini ya. Hasil akhirnya. Itu kalau T menjadi pembatas. Jadi T-nya jadi batasannya juga. Kalau tadi kan kalau X ya. Nah, sekarang nih antara ini X, pakainya X ya. Berarti menggunakan rumus yang kedua ya, 1 plus gitu ya. Ini turunan dari Y, gitu. Kemudian terapkan rumus yang ini. Turunan kuadrat, 1 plus turunan kuadrat. Ya. Tapi turunannya hanya terhadap X saja, bukan nggak usah terhadap T ya. Kalau yang batasannya T, ya harus dua-duanya diturunkan terhadap T. dy dt, dx dt. Karena ini batasannya X, maka langsung terhadap X saja. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi ini juga sama. U-nya adalah 1 plus 9X. Berarti dx-nya, du-nya adalah 9. Berarti harus dibagi 9. Ini makanya ada 1/9 di sini. Oke, ya. Udah kayaknya ya. Ini latihan-latihannya nanti apa ya? Kita latihan di ini saja apa? Hari apa berarti Rebo ya? Kemudian ini menggunakan dari apa nih? Oh ini yang tadi irisan ya. Solusi lain integrasi numerik ya. Jadi bisa saja menggunakan integrasi numerik nih. Metode yang paling sederhana Ollie ya. Gitu. Jadi kita menggunakan integrasi numerik gitu. Ada delta X gitu ya. Yang menggunakan ini. Jadi dengan delta X-nya seperti apa gitu ya. Ini tadi apa sih? Yang ini ya. 8X pangkat 3 ya. Berarti kan ininya seperti ini. Ini fungsinya nih. Nah, fungsi ini bisa menggunakan ini numerik ya. Dengan iterasi ini. Seperti ini. L1 sekian gitu ya. Itu numerik begitu. Ini panjang kurva. Ini sudah nih. Integrasi numerik. Oke, jadi kita tinggal nanti latihan untuk apa? Tadi apa? Luas kurva. Kemudian di antara ya, di antara kurva, luas daerah. Kemudian apa? Volume benda putar dengan 3 cara, dengan apa? Cakram, cincin, kulit tabung, dan panjang kurva. Panjang kurva ada 2, batasannya T dan batasannya X atau batasan Y. Ya, itu yang oke. Saya kira cukup ya. Udah waktunya tinggal berapa menit sih? Ada pertanyaan kira-kira? Cukup ya? Leonardo ada pertanyaan? Ada? Cukup?
Nah, cukup Pak. Cukup ya, oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukup. Mudah-mudahan bisa dicerna dan kita akan lebih dalam kalau kita mengerjakan latihan. Nanti mungkin bisa diambil dari latihan yang sudah tadi disebutkan ya. Kita pilih-pilih aja gitu ya. Oke. Kalkulus. Asik. Asik. Ayo dong, kalkulus. Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.